Ya baik teman-temanku, dimanapun teman-teman berada, kita lanjut di part 2 ya, portingan korek harian Satria 2 tak. Inletnya yang mirip dengan Kawasaki Ninja 2 tak ya kan. Di crankcase atau crankshaftnya yang dirubah sehingga mirip cara kerjanya mungkin ya, mungkin. Ini udah selesai saya porting, saya ukur-ukur, udah saya selesai seperti ini ya teman-teman. Nah ini masuk dari sini biar kelihatan, yang kemarin kurang kelihatan. Masuk samping sini, tengah ya kan. Nah, udara dari sini masuk, terbentur di ruang crankcase. Nah ini tetapi kruk asnya ini saya padetin ya teman-teman. Jadi ini diperbesar tetapi kruk as dipadetin. Kalau hanya ini diperbesar, kruk asnya tidak dibuat padat, ada kemungkinan tekanan ke ruang bakar itu kurang karena terlalu luas. Kalau ini kan dipadetin sehingga kompresi bawah dia lebih padat, terus ruangan crankshaftnya atau crankcase-nya saya ambil ke kiri dan ke kanan, saya perluas, saya lebih arahkan. Tadinya kan ada benturan di boringan di sini kemari standarnya. Nah sekarang hambatannya sudah semakin berkurang, lebih bagus lagi. Nah ini yang seperti tanda putih ini dipotong, kanan kirinya dipotong habis, tetapi itu lebih mudah longgar di pistonnya dan agak berisik ya teman-teman ya. Jadi saya usahakan biar tidak terlalu berisik, tapi korekannya atau portingannya lebih terarah ya. Nah ini biar lebih jelas lagi teman-teman. Nah ini aslinya dia dari sini tuh enggak langsung belok begini ya, aslinya ini enggak legok begini, ini enggak legok, ini saya legokin, aslinya dia tutup rapat ya, dari sini baru legok dari sini. Jadi enggak ada ini tuh aslinya, ini diperdalam ya, sehingga mirip banget dengan inlet atau crankshaft di Kawasaki Ninja, langsung kanan kiri naik ke atas gitu ya teman-teman. Ini untuk kruk asnya saya ini belum saya pasang bearingnya juga, baru untuk ngukur aja ya, masih pengemalan. Ini kruk asnya teman-teman di las argon ya, gelas argon. Biasanya kalau sudah dipadetin atau sudah dirubah-rubah itu dia suka ada geter atau mudah melintir ya. Jadi saya las argon, boleh dititik, boleh keliling, tergantung kondisi si kruk as tersebut atau daun kruk asnya udah longgar atau masih padat. Kalau masih padat bisa dititik, ini udah mulai agak longgar. Jadi sehingga kena benturan dikit bisa posisi nyenter kruk as biasanya. Kalau teman-teman nggak bisa senter kruk as, boleh ditanyakan ke tukang senter kruk asnya kendor atau enggak gitu. Kalau kendor lebih baik dilas full keliling. Kalau kata dia padat, dilasnya titik-titik aja gitu. Karena lumayan, kalau ngelas argon juga lumayan harganya gitu kan. Ini dilas argon keliling. Jangan lupa senterannya itu minimal untuk standar nggak tahu kalau untuk mesin-mesin balap ya teman-teman, minimal 0,4. jadi kalau di dial itu 4 strip ya, cuman geter-geter 4 strip, 3 strip gitu kan. Nah ini ketemunya 2 kanan kiri, kelihatannya hanya geter-geter aja gitu kan. Jadi masih 0,0 gitu kan, masih di bawah rata-rata. Kalau nggak salah itu standar itu sampai 4 strip. Kalau saya sering buka motor baru atau kruk as baru itu sekitar 4 stripan dia. Kalau di jarum dial ya, di digitalnya itu teman-teman. Ini pistonnya masih operses 50, saya ukur dulu. Jadi teman-teman kalau setelah porting, ini biasanya kalau untuk Satria, saya pun untuk motor-motor yang lain pun sama untuk 2 tak ya. Setelah kita porting jangan lupa dihuning ulang. Dihuning atau dipoles ulang ke tukang porter, minta dihun aja sehingga daerah sini itu nggak ada yang tajam gitu.
Jadi kalau cuma dihamplas di sininya aja, di ujungnya aja, terkadang kalau kita nggak tahu feeling amplasnya dia lebih legok. Jadi kalau di hooding dia rata gitu kan, lebih rata, lebih presisi. Nah ini coakannya, arah-arahnya ya teman-teman. Nah, ini yang mirip, yang saya bilang mirip ya, mirip dengan portingan inlet Ninja. Nah ini dicoak sini kanan kiri seperti ini. Tadinya saya coba itu saya bikin landai sedikit, lebih enak. Saya bikin landai lagi lebih enak. Nah sekarang ini saya perbesar langsung sekalian. Jadi berarah tetap ke lubang ujung sini. Ini berarah ke sini. Nanti kan ada piston di TMB. Dia tetap arahnya lebih fokus ke dalam sini. Ini portingannya teman-teman, seperti ini. Kalau untuk ukurannya sama ya, ukurannya sama, hanya bentuk-bentuknya aja yang saya bedakan. Nah, bentuknya saya lebih ke arahnya ya, lebih ke arahnya. Bukan berarti standar pabriknya tidak berarah. Standar pabriknya pun ada arahnya, tujuannya. Tetapi mungkin begini, kalau dari pabrik langsung dibuat seperti ini, ada kemungkinan teman-teman ibu-ibu, cuman kan ibu-ibu jarang pakai Satria ya. Itu ada kemungkinan itu banyak banget asal dari keluar dari rumah langsung standing, walau standing, set motor pada standing semua, kan terlalu bahaya gitu kan. Gitu. Jadi kalau pabrik langsung menyesuaikan semua ukurannya, wah bahaya. Motor standar itu wah kencang-kencang banget berarti begitu betul-betul. Jadi sehingga tukang-tukang oprek gitu kan, mereka memaksimalkan, sebenarnya bukan maksimal. Kalau dimaksimalkan itu mungkin lebih mudah rusak ya. Jadi dioptimalkan sebelum dimaksimalkan. Jadi sebelum maksimal itu sudah diberhentikan portingannya itu. Kalau dimaksimalkan biasanya itu di posisi maksimal dia lebih cepat untuk rusak ya teman-teman ya. Nih arah-arahnya tuh teman-teman perhatikan ya. Jikalau apabila seandainya andaikan terpakai oleh teman-teman ya kan, bentuk-bentuk seperti ini silahkan. Ini lubang palepnya ya, lubang palep yang saya beli pintu 2 nih, build up ya, pintu 2 ya. Pintu 2 ini aslinya itu ada di sini teman-teman, lubangnya nih segini aslinya lubangnya, saya turunin sehingga dari lubang baut ini nggak jauh ya. Nah, jadi diperbesar lubangnya nih, diperbesar. Jadi mungkin ada lebih dari 5 mili ya teman-teman, lebih dari 5 mili, lebih besar dari lubang asli ini nih, beliannya jadinya. Saya juga nggak tahu mereknya apa. Jadi mungkin sekarang udah banyak banget nih di pasaran nih. Ya kan, jadi udah teman-teman nggak usah repot-repot beli, pengen palep ereking dirubah. Jadi sekarang udah ada, ini model pintunya, model pintu ereking. Sampai lidah palepnya pun sama dengan ereking. Membrannya sama, ini pakai karbon ya, emang dapatnya udah karbon. Jadi yang jual itu ada yang karbon, ada yang model fiber standar. Ini saya coba rakit dulu, saya ukur dulu, saya lihat di posisi TMA dan TMB nya lubangnya udah pas atau belum ya. Ini untuk blok seher tetap saya papas atasnya sekitar 1,8 mili. Jadi nanti pistonnya saya entengin. Begitu 1,8 otomatis piston itu ada nongol sekitar 0,5 atau 1 mili mungkin ya. Nah nanti di sini tuh diturunin ya, di bibir pistonnya, derajatnya saya rubah. Ini derajatnya kalau nggak salah Satria itu hampir 16 deh, 15 apa 16 gitu, saya lupa. Ini derajat piston ya, derajat di piston nih 14 lebih kayaknya nih. Nah nanti derajatnya dirubah, saya pakai 10 derajat atau 5 derajat. Nah, jadi sehingga lebih enteng lagi, tetapi sama squeeze-nya pun di bagian head dirubah total ya semua ya. Itu karena kemarin terakhir saya rubah derajat ini, saya bikin agak sedikit rata, derajatnya saya kurangin, terus pakai portingan model yang lama ya, belum yang seperti ini. Terus model exhaustnya pakai model exhaust segitiga, segi 5 ya teman-teman, kelihatan gak ya? Pakai model exhaust segi 5.
Nah itu motor itu alhamdulillah lebih enak dari korek-korekan sebelumnya gitu kan. Itu dengan kurang standar, CR standar, dia powernya lebih cepat didapat gitu kan. Jadi motor itu nggak lambat atau start operannya itu nggak begitu jatuh gitu kan RPM-nya. Oke, untuk lahar-lahar saya pakai standar. Ini standarnya dari Yamaha yang 6205 Yamaha, hasil kerasa pakai yang asli. Ya, kita coba rakit dulu. Saya coba ukur di TMB dan TMA-nya seberapa ini piston nongolnya atau perlu dipapasnya. Papasan blok sehernya itu 1,8. Dengan portingan seperti ini, tinggi exhaustnya sama separuh perjalanan di titik yang tertinggi ya. Nah untuk arah ininya, jadi yang titik yang tertinggi aja ini ya di 50 49 ya, di titik yang tertingginya doang. Di sininya tetap ya berapa persen kemarin ya, 50% itu tetap di posisi yang tertinggi di sini ya, 50% nya di posisi yang tertinggi. Nah ini kan berarti 24,5. Jadi datar dulu, kita bikin datar dulu 25. Setelah 25 baru ditarik dikit ke atas, tarik dikit ke atas 0,5 sehingga bentuknya, nah ini naiknya di sini yang tertinggi ya, tertinggi terlebar di sini di posisi 31 32 posisi yang terlebarnya ya. Ini teman-teman bentuknya. Oke, sudah bisa dilihat ya. Ya, baik. Saya coba rakit dulu sedikit. Semoga teman-teman bisa eksperimen lebih bagus lagi dari portingan ukuran saya ya, teman-teman.